Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Alfiana Amus, NPM 190401040013. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi teori kewarganegaraan republikan dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Jadi langsung saja, republikanisme adalah sebuah ideologi politik yang berpusat pada kewarganegaraan di negara yang diorganisir sebagai republik. Jadi secara historia, ini berkisar dari aturan minoritas, perwakilan atau oligarki hingga kedaulatan rakyat. Republikanisme ini juga dapat merujuk pada pendekatan ilmiah non-ideologis terhadap politik dan pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh pemikir Republik dan Presiden kedua Amerika John Adams dalam pengantar pertahanan konstitusi yang terkenal, bahwasannya ilmu politik adalah ilmu kebahagiaan sosial dan republik adalah bentuk pemerintah yang dicapai ketika ilmu politik diterapkan dengan tepat pada penciptaan pemerintah yang dirancang secara rasionalis. Dan juga alih-alih bersifat ideologis, pendekatan ini berfokus pada penerapan metodologi ilmiah pada masalah pemerintah melalui studi dan penerapan yang cermat atas pengalaman dan eksperimen masa lalu dalam pemerintahan. Dan juga kata republik itu sendiri berasal dari frasa kata benda Latin res republic atau biasa disebut hal umum, yang mengacu kepada sistem pemerintahan yang muncul pada abad sebelum sesudah Masehi setelah pengusiran raja dari Roma oleh Lucius Junius Brutus dan Collatinus. Dan juga bentuk pemerintahan di negara Romawi ini runtuh pada akhir abad ke-1 SM, diganti oleh bentuk monarki. Jadi jika tidak dalam nama republik berulang kemudian, misalnya Renaissance, Florence atau Inggris modern awal. Jadi konsep republik menjadi kekuatan yang kuat di kolonial Inggris di Amerika Utara, di mana ia berkontribusi pada revolusi Amerika. Di Eropa ia memperoleh pengaruh yang sangat besar melalui revolusi Prancis dan melalui revolusi Prancis pada tahun 1790 dan sampai tahun 1804. Di luar sketsa singkatan ini, terdapat kontroversi historiografi yang cukup besar berkenaan dengan setiap anggota tradisi itu, signifikasi relatif sehubungan dengan bagaimana kita harus menafsirkan komitmen filosofis yang mendasarinya, sehingga hubungan dengan perannya dalam perkembangan historis pemikiran modern. Dalam interpretasi mereka terhadap tradisi republik klasik, para republik sipil sering berdebat dengan para humanis sipil, yang sering membuat mereka bingung atau lihat entry tentang humanisme dikembangkan sebagai doktrin politik kontemporer. Republikanisme sipil secara luas berbicara mengenai progres dan liberal, tetapi bukan tanpa fitur penting yang berbeda. Beberapa implikasi kebijakan menyimpang dari liberalisme arus utama dengan cara tertentu, maka karena alasan ini para republik sipil terkadang juga bingung dengan komitarian. Agar kekuatan atau kelemahan republik sipil dinilai secara adil, kedua kebingungan harus dihindari dengan tekun. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai republikanisme ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.